Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan pada Sabat ini oleh karena satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Rohul Kudus Tuhan memenuhi kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan pada hari Sabat ini. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, ada satu zaman di atas dunia ini yang dikenal dengan zaman kegelapan, Dark Ages. Dan sekarang ini kita sedang menghadapi zaman kegelapan yang disebut dengan zaman kegelapan rohani. Saudara-saudara, ada banyak orang menjadi murtad, meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat, akan terjadi kemurtatan yang besar di atas dunia ini. Dikatakan di sini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dikatakan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Luar biasa ini saudara. Akan ada oknum yang berada di dalam bait Allah yang mengangkat dirinya sendiri dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Lebih 20 tahun yang lalu, pada waktu saya melayani di satu daerah, ada satu gereja yang menjadi gempar dari denominasi yang lain. Oleh karena pemimpin gereja ini ada 2 laki-laki dan 1 wanita. Satu menganggap dia adalah Allah, yang satu dia menganggap sebagai wakil Allah, dan yang satu menyebut dirinya sebagai roh. Dan sangat disayangkan, oleh karena ajaran ini tidak didapatkan di Alkitab, walaupun mereka mengaku sebagai orang Kristen. Pada waktu diceritakan itu kepada saya oleh ketua gereja di salah satu gereja yang saya datang melayani dengan beberapa anggota, saya bilang, masa? Iya Pak Pendeta, ada. Dan yang hebatnya, mereka tinggal menginap di dalam gereja. Kalau ya di daerah itu ya, pada umumnya ada tower dari gereja itu, di mana di sana ada lonceng yang akan dibunyikan setiap minggu, ya, atau pada waktu ada kejadian-kejadian khusus, contohnya kematian, ya, supaya didengar sebagai pengumuman kepada warga yang jauh bisa mendengarkannya. Lalu di ruangan atas itulah mereka tidur bersama-sama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kompromi antara kekafiran dan kekristenan mengakibatkan berkembangnya manusia yang durhaka. Dan tidak jarang kita bisa melihat sekarang ini, sekalipun mengaku sebagai orang-orang rohaniawan, namun tindakan mereka melebihi dari Allah sendiri. Di dalam kitab Daniel
digambarkan seperti ini. Pasal 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan, satu peristiwa yang cukup panjang, 1260 tahun lamanya, terjadi di atas dunia ini dari tahun 538 sampai 1798, di mana umat-umat Tuhan dianiaya yang setia kepada firman Tuhan. Namun kita bersyukur saudara, sampai hari ini Alkitab ini yang sudah berulang-ulang hendak dibinasakan, kita masih memilikinya. Ini adalah kesempatan yang indah bagi saudara dan saya, kesempatan yang mahal bagi saudara dan saya. Mari kita menggunakan ini, membaca, merenungkan, dan mengimaninya serta melakukannya. Kenapa saudara? Sistem raksasa agama palsu adalah merupakan sebuah karya kuasa setan sebagai monumen usahanya untuk mendudukkan diri setan di atas tahta, memerintah dunia ini menurut kehendaknya. Bukankah itu yang merupakan salah satu dari 3 cobaan yang dilakukan, yang diserang oleh setan kepada Yesus di padang gurun? Dia meminta supaya Yesus menyembah dirinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan tidak pernah bermain-main. Dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, setan pernah datang kepada anak Allah untuk berkompromi. Tetapi Kristus menghardik penggoda yang keterlaluan itu dan mengusirnya pergi. Ini adalah peristiwa pencobaan di padang gurun. Oleh karena dia tidak berhasil menggoda Yesus di padang gurun, di dalam Kemenangan Akhir halaman 52, setan memperoleh keberhasilan yang lebih besar dengan menggunakan pencobaan yang sama kepada manusia. Dia tidak berhasil kepada Yesus, dia lari, dia pindah sasaran kepada manusia, dan dia berhasil. Dan apa dikatakan di sini? Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dan kehormatan duniawi. Sekarang jemaat telah dituntun untuk mencari bantuan dan dukungan orang-orang besar dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mungkin perlu kita renungkan. Saudara, antara gereja dan dunia itu kadang-kadang sulit diperhatikan perbedaannya. Karena duniawi memasuki gereja. Dan Tuhan mau sebenarnya harus bisa dilihat garis pemisah antara duniawi dan gereja. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk menentukan garis itu? Saudaraku, Alkitab adalah kekuatan kita. Firman Tuhan ini adalah kekuatan saudara dan saya. Setan mengetahui benar bahwa Alkitab akan menyanggupkan manusia untuk mengetahui penipuannya dan melawan kuasanya. Jadi kalau kita belajar firman ini dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, kita akan mengetahui apa saja tipu daya setan tersebut. Dan kita tahu Alkitab akan meninggikan Allah dan menempatkan manusia fana pada posisi yang sebenarnya. Oleh sebab itulah kebenaran yang kudus ini, saudaraku, sengaja ditutupi dan ditindas oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari sejarah Alkitab
Sudah berkali-kali Alkitab ini dibakar, dimusnahkan, disembunyikan. Tetapi Tuhan juga punya cara bagaimana supaya firman itu tetap terbuka. Ditemukan di gua-gua, ditemukan di dalam tulisan-tulisan kuno. Walaupun itu sudah cukup lama, tetapi menjadi bukti nyata tentang kebenaran firman Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara yang kasih, selama bertahun-tahun pengedaran Alkitab itu dilarang. Dilarang membacanya. Bahkan dari rumah ditarik, diambil dengan paksa. Setan bekerja sesuka hatinya. Tadi sudah saya bacakan Daniel 7 ayat 25. Nubuatan mengatakan bahwa satu kekuasaan gereja telah berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan usaha ini dilakukan tidak dengan berlambat-lambat. Saudara kasih dalam Tuhan, hukum Allah secara perlahan-lahan akan dipalsukan. Setan yang bekerja melalui pemimpin-pemimpin gereja yang tidak suci. Kita bisa melihat sudah banyak yang memalsukan hukum keempat, menyingkirkan hari Sabat yang Tuhan sudah tuliskan. Hari yang telah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan justru sekarang hari yang ditinggikan adalah hari matahari. Saudara-saudaraku yang kasih, mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama hari Sabat yang sebenarnya dipelihara oleh semua orang Kristen. Mereka menjaga kehormatan Allah, percaya kepada hukumnya tidak bisa dirubah. Tetapi sangat luar biasa kelicikan setan bekerja melalui agen-agennya. Kenapa saudara? Perlahan-lahan hari Sabat mulai ditinggalkan. Muncul hari yang lain. Bahkan yang paling sedih hari ini, ada Sabat yang lain yang seharusnya bukan Sabat, tetapi dengan ngotot meninggalkan kebenaran firman Tuhan, mempercayai hal-hal yang diragukan. Saudaraku yang kasih, setan menuntun orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus dengan cara membebani hari Sabat dengan ketepatan yang sangat ketat, sehingga membuat pemelihara Sabat itu menjadi sebagai satu beban, pemeliharaan itu sebagai beban. Dan inilah yang digunakan oleh setan, membuat Sabat tidak menarik. Hari matahari itu dipuja oleh orang kafir, dihormati saat ini menjadi hari kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, musyawarah akbar dari waktu ke waktu diadakan, di mana pejabat-pejabat tinggi gereja dari seluruh dunia diundang untuk berkumpul, meninggikan hari yang tidak ada di Alkitab. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi. Sementara hari Sabat yang menurut Alkitab akhirnya dinyatakan sebagai peninggalan Judaisme. Dan orang yang mengikuti Sabat itu, mereka katakan sebagai orang yang terkutuk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari merenung sejenak. Bagaimana cara setan menutup hati orang, menggelapkan mata manusia di dunia ini, sekalipun membaca Alkitab, tetapi menyingkirkan Sabat hari ke-7. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita patut bersyukur hari ini. Mari, saatnya hati kita dibukakan, saatnya hati kita, pikiran kita dibukakan,
2 Tesalonika 4 tadi ayat 4, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yang murtad telah berhasil meninggikan dirinya sendiri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Berani menggantikan hukum itu, mengubahnya, bahkan mengubah waktu. Saudaraku, Protestan dewasa ini mengatakan bahwa kebangkitan Kristus pada hari Minggu itu menjadi hari Sabat orang Kristen. Tetapi bukti-bukti Alkitabiah tidak cukup. Tidak ada penghormatan seperti itu yang diberikan oleh Kristus maupun oleh rasul-rasul. Oleh sebab itu, saudaraku, mari. Kegelapan rohani sudah menutup dunia ini. Sudah menyebar di atas dunia ini. Kita perlu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ragu. Oleh karena apa? Hari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya mau baca kepada kita pada hari Sabat ini. Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita perhatikan baik-baik akan firman ini. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, dan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sejarah akan berulang. Kegelapan rohani akan menutupi dunia ini. Tetapi umatnya, sekalipun sedikit, karena mereka adalah terang, terang itu tidak dapat ditutupi oleh kegelapan. Justru semakin gelap suasana itu, terang sekecil apapun akan dapat kelihatan. Biarlah saudara dan saya menjadi terang di atas dunia ini karena tetap bertahan kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu atas firman yang barusan kami dengarkan. Sesungguhnya Alkitab firman Allah yang menjadi pedoman hidup kami, yang menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, biarlah itu terngiang terus dalam pikiran dan hati kami, agar kami senang untuk membaca, mendengar, terlebih melakukannya, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Angkat tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.